Tanggal 21 November 2022 lalu, Bumi Pertiwi kembali berduka. Bencana gempa bumi datang mengguncang kawasan Cianjur dan sekitarnya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jalan Cipanas terputus, mobil katinggang kayu. Gempa dengan kekuatan 5,6 skala Richter itu pun telah menelan banyak korban jiwa. Bangunan rumah warga dan lainnya pun ikut luluh lantah. Bencana gempa bumi Cianjur pada akhirnya membuat masyarakat luas sadar jika tidak ada yang abadi di dunia. Pasca bencana terjadi, sejumlah kejadian janggal pun turut dirasakan warga setempat. Lantas adakah penyebab dan hal-hal lain yang muncul pasca gempa dari kacamata Indigo? Mian dan Mbak Furina, sebelum musibah Cianjur ini terjadi, ini tentu ada tanda-tanda terlebih dahulu yang mungkin bisa teman-teman sharing ya, atau teman-teman lihat gitu loh. Silakan, mungkin Mian dulu ya, Mbak Fria. Mian lihat aura energi di tempat tersebut itu karena mungkin banyak orang yang melakukan hal negatif. Energi negatif yang semakin panas dan membuat tempat tersebut itu merasa tidak nyaman. Kalau Mian panggilannya itu cacing tanah. Cacing tanah. Iya, kalau di ilmuwan itu mungkin sesar kayak gitu. Yeah. Tapi Mian panggilnya ya cacing tanah. Nah, si cacing tanah ini dia tuh bergerak mencari posisi nyaman sehingga menyebabkan gempa yang awal yang lumayan besar. Nah, seketika dia sudah merasa posisi nyaman, tapi dia tuh masih rasa ngap saat menghirup energi negatif itu. Kenapa? Karena apa? Di langit pun juga terlihat banyaknya kayak hitam, awan, atau ada fenomena alam lainnya di langit gitu. Seperti ada video yang seperti sambaran petir. Terus ada video juga kayak suara-suara kuda, padahal itu suara si cacing tanah itu yang ada di dalam. Kayak gitu. Saat dia bergerak dan udah merasa di titik posisi nyaman, jantungnya terus berdebar sehingga menyebabkan guncangan 1-4 skala. Nah, di situ terus dak gitu, dan sekarang masih. Yang perlu diperhatikan adalah takutnya si cacing tanah itu bergerak. Ada kemungkinan si cacing tanah itu kembali bangun dan bergerak ke arah lain yang menyebabkan gempa itu semakin besar, dan kita harus lihat pergerakannya ke arah mana, selatan, barat, timur. Nah, itu yang harus diwaspadai. Secara ilmiah kan kita menyebutnya pergeseran lempeng bumi ya. Iya, betul. Ya kan, tapi tadi Mian bilang adalah cacing tanah. Cacing tanah. Nah, ini apa yang dimaksud dengan aura negatif itu sendiri? Aura negatif itu sendiri adalah sifat manusia yang selalu melakukan hal negatif, seperti kita kayak berbohong aja kan, itu aura negatif di dalam tubuh tuh keluar dan terkumpul ya. Dan terkumpul. Semakin banyak kumpulan aura negatif itu menyebabkan alam pun tidak nyaman, termasuk si cacing tanah ini yang seharusnya dia tertidur lelap jadi terbangun. Kenapa cacing tanah di sini, Mian? Karena Mian lihatnya itu cacing tanah ini tuh seperti makhluk mitologi kuno, bahwa kehidupan kita itu di bawah masih ada kehidupan lainnya yang tidak sembarang orang bisa melihat kehidupan itu. Seperti apa kehidupan yang ada di sini? Banyak. Ada seperti di dalam itu seperti ada cacing tanah tadi yang Mian bilang. Ada juga makhluk-makhluk mitologi yang itu dari mulai fisiknya susah dijelaskan. Itu nanti suatu saat di dalam itu akan kembali lagi ke atas dan menghancurkan semuanya. Akibat ketidaknyamanan yang mereka alami. Iya, betul. Akibat ulah manusia itu sendiri. Iya, betul. Mbak Furi melihat seperti apa, Mbak Furi? Kalau saya lebih melihatnya kepada masa pergantian ya. Berganti dari 2022 ke 2023, setiap ada pergantian tahun akan selalu ada gejolak. Nah, gejolak-gejolak seperti ini merupakan pesan yang memang disampaikan oleh alam semesta kepada kita sebagai manusia. Manusia harus eling, harus waspada, harus senantiasa memperbaiki diri, karena mungkin alam semesta juga sudah ada yang muak gitu dengan tingkah laku manusia yang mungkin terlalu mementingkan diri sendiri, sudah tidak pernah respect terhadap alam dan semesta, seperti itu sih. Ya, karena kan kita hidup bersama ya. Iya, betul. Ada alam, ada manusia,
Dan akibat dari interaksi itu sendiri ya tentu akan mempengaruhi dengan yang ada semua di muka bumi ini sendiri. Tapi sempat terdengar adanya gemuruh suara dan lain-lain. Ada yang seperti ada yang bilang tentang seperti kuda, ada yang bilang kuda itu adalah pergerakannya. Nah ini apa, seperti apa Mian? Kalau Mian gambarkan itu si cacing tanah saat dia, kalau kita asma, kan suaranya terdengar. Nah itu gambarannya seperti itu. Karena dia sesak sekali, ibarat kita gini, kita sedang berdiri di atas banyak kabut atau rokok atau asap, kita pasti kayak sesak. Dia itu suara itu disebabkan oleh seperti itu. Lalu kalau tidak salah ya ada seorang ibu ya yang kemudian dia yang menyebutkan bahwa memang alam ini yang sedang murka. Ya ini sempat kita saksikan di tayangan ya di YouTube dan mana-mana. Nah ini apa yang sebetulnya terjadi? Adakah makhluk astral yang masuk ke dalam tubuh ibu itu dan berkomunikasi ataupun bereaksi? Saat ini emang banyak leluhur yang sering mengingatkan kita, tapi kitanya tidak pernah diingatkan. Jadi kita tuh udah diingatkan, tapi kita nggak mengingat apa pesan leluhur itu. Nah, sebenarnya dari kejadian itu seharusnya kita makin sadar. Kita harus perbanyak berdoa. Kalau Muslim ya istilahnya di lokasi itu yasinan, doa bersama gitu kan. Jangan membedakan agama satu dengan yang lain, sama aja. Yang penting niatan kita positif untuk merubah alam lebih baik, aura positif banyak, dan si aura negatif itu hilang. Jangan sampai si aura negatif itu terus berkumpul, yang menyebabkan adalah bukan hanya tempat tersebut, tapi tempat lain yang ikut bergetar. Iya. Terbentuk, terkumpul, dan makin melebar ya. Iya, betul. Itu dia. Nah Mbak Furi, kalau kita bilang tadi seorang ibu tadi yang itu kesurupan atau apa? Iya. Itu kesurupan. Karena gini, di saat ada sebuah bencana, bukan hanya manusia saja sebenarnya yang tersakiti, tapi alam semesta ini kan terdiri dari jin, terdiri dari leluhur-leluhur yang mau kita akui atau tidak, mereka juga seringkali mengingatkan kita, anak cucunya, untuk senantiasa berbuat hal-hal yang baik gitu. Jadi akhirnya mereka pun merasakan kesedihan, merasakan guncangan, hanya ingin mengingatkan manusia bahwa dari sisi manusia kita bisa memperbaiki alam dan semesta asalkan senantiasa eling seperti itu. Jadi bisa saja yang masuknya itu adalah sosok jin, atau bisa saja juga adalah sosok leluhur yang memang mengingatkan untuk udah ayo kita sama-sama bersinergi gitu, berdoa supaya kejadian seperti ini tidak terulang kembali. Ya. Mungkin nggak kalau yang terjadi itu ya, kan ada Mian di sini. Mian akan sebagai mediumship-nya, atau mungkin kalau kita coba itu Mbak Furi. Gimana Mian? Oke. Iya. Sebelumnya Mian mau mengingatkan, ini Mian tidak memaksa kalian untuk percaya dengan apa yang nanti terjadi prosesnya, karena apa ya, kayak apa yang terjadi ini tuh, ini bukan kesurupan, ini mediumship. Yang dimana Mian juga bisa kontrol diri. Terus juga kalau kesurupan kan kita kan berbeda, bisa sampai gerak banyak gitu pergerakan. Nah kalau ini enggak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sareng saha Ibu. Sareng ibu. Mohon. Aya pesen-pesen nu bade disaurkeun ti ibu? Lagi sedih. Kunaon ibu sedih? Teu betah nih. Teu betah di mana? Di lembur sorangan. Oh, teu betah di lembur sorangan. Kunaon? Panas. Oh, panas katanya nggak betah di kampung sendiri gitu. Panasnya kunaon eta? Manusia. Oh, sama manusia panasnya. Memangnya manusia sekarang seperti apa? Beda. Bedana kumaha? Jalmi ayeuna teh seorang anu jahat. Manusia sekarang banyak yang jahat.
Terus tangkal disembah, pohon disembah, diminta gitu buat pesugihan mungkin kan banyak. Terus Jami minta ke Jami, orang minta ke orang, sanes ke Allah. udah bukan minta sama Tuhan kayak gitu. Eling. Banyak manusia yang tidak eling, yang nggak sadar gitu. Tuh. Ajar waktu nanti si pula. Belum waktunya. Kanggo naon waktu naon? Kiamat neng. Si pula cepet. Masih jauh kiamat. Jami bisa berubah. Tinggal itu. Gempa masih ada. Ya, gempa masih bakalan ada lagi, padahal kiamat masih jauh gitu. Makin ke luhur, makin ke handap. Naona? Gempa. Oh, gempanya semakin ke atas, semakin ke bawah juga. Berarti masih keneh aya nu tempat-tempat anu bade aya gempa nya. Oh. Tsunami. Tsunami. Gerang areling coba ini. Segera sadar gitu manusia. Acis tidak lain segalana. Uang itu bukan segalanya. Hidup di akhirat sementara nih. Mohon. Atur nuhun nih pesan-pesannya. Tadi sempat dibilang kalau nggak salah ya akan masih agak guncangan akan terjadi lagi baik ke atas maupun ke bawah. Ini maksudnya apa? Oke. Mungkin itu Mian coba cek di air. Masih adakah kayak guncangan-guncangan selanjutnya? Kalau ada, semoga diperlihatkan titiknya di mana agar kita siap siaga. Jangan jadi sebagai patokan aja gitu. Di sini Mian masih lihat posisi cacing tanah masih tertidur, tapi jantungnya itu masih berdetak kencang. Bahkan beberapa hari ke depan itu masih ada guncangan skala 2 sampai 4,5. Oh, cukup besar berarti. Nah, di situ. Terus pergerakan cacing tanah ini Mian sebutin aja kotanya. Ini karena jelas banget. Pergerakan cacing tanah itu antara ke daerah Bogor, Jakarta. Jika sampai ke Bogor dan Jakarta, ketemu lautan, yang ditakutkan adalah lautan surut dan kembali lagi ke atas. Tsunami. Ya. Yang kedua adalah jika si cacing tanah ini ke daerah Sukabumi lalu ke Bandung Barat, yang dikatakan sesar Lembang, itu bakalan ikut juga bergoyang. Nah, tapi ini kemungkinannya kecil. Yang Mian takutkan adalah dia lari ke daerah atas dulu, ke Bogor dulu, lalu ke Jakarta. Yang ditakutkan itu. Karena apa? Dilihat dari portal dimensi, aura di daerah Bogor sampai Jakarta itu lebih besar aura negatifnya. Dan ini kumpalan awan hitamnya semakin tebal. Bahkan banyak sosok-sosok negatif yang berterbangan. Oke, di sini juga Mian lihat si cacing tanah udah mulai melihat ke area selatan pesisir pantai untuk ibarat kata si cacing tanah itu kepanasan dan dia butuh air. Iya, butuh air. Hati-hati kota ini yang perlu diperhatikan. Bogor, Jakarta, Sukabumi, Bandung Barat, Pangandaran, Banten, Maluku. Tapi ini berarti penyebarannya akan semakin banyak ya, semakin ya.
Jadi jika aura negatif semakin banyak, dia mulai nggak terasa nyaman. Sebenarnya adanya cacing tanah itu menghirup aura negatif menjadi aura positif kan? Ya harusnya ya. Harusnya. Tapi karena aura negatifnya semakin banyak dan dia sulit untuk menghirup secara lancar, sehingga membuat dia kayak Sesak tadi sesak. ya. Mbak Furi, spirit doll itu seperti apa tentang ini? Iya, jadi karena kita sekarang ini ngajak sosok Niang ya, Iya. Niang ini nenek dari Bali. Ya, beliau hanya mengingatkan kepada manusia bahwasanya kita hidup itu kan bergiliran. Mungkin dulu leluhur nenek moyang kita yang sudah melestarikan alam, ya mewariskan budaya dan lain sebagainya, meninggalkan hal-hal untuk anak cucunya. Lebih baik hal-hal yang positif dilakukan kembali gitu. Jangan terlalu banyak maksiat. Dan karena di 2022 ini adalah angka di mana di tahun ini banyak sekali orang yang berebut terhadap posisi, berebut terhadap sesuatu, di mana orang melakukan segala macam cara untuk bisa merebut posisi seseorang gitu. Sifat tamak dari manusia dan kurang eling itu yang akhirnya membuat mereka semena-mena juga gitu. Jadi diingatkan, ini adalah peringatan bagi yang masih diberikan kesempatan untuk hidup. Mari kita bergandengan tangan, terus juga berdoa bersama gitu. Seraya kita juga mendoakan dan membantu saudara-saudara kita kayak gitu. Karena itu sebenarnya pesan yang ingin disampaikan oleh alam, di mana segala kejadian ini akan kembali membuat manusia teringat akan Tuhan dan juga ingat untuk melestarikan alam dan semesta gitu. Dan pada waktu peristiwa ini terjadi, banyak kejadian-kejadian mistik kan, yang ada. Betul. Muncul mulai monyet-monyet yang mulai mencari berpindah tempat. Nah, itu. Kadang-kadang kan hewan mungkin memiliki memang memiliki kepekaan yang lebih tinggi dibandingkan manusia. Nah ini bagaimana, Mbak Muri? Iya, jadi hewan sudah pindah ke rumah, sudah datang, artinya alam yang mereka tempati itu sedang bergejolak. Tidak ada kenyamanan, ada perasaan bahwa mereka akan mengalami bencana alam, akan tertimbun sesuatu sehingga mereka mencari tempat yang lain. Jadi ini juga merupakan pertanda mungkin untuk orang-orang sekitar agar mungkin bersiap-siap atau mungkin untuk sementara waktu bisa sedikit meninggalkan dulu, karena gejala ini udah mulai harus jadi concern ya gitu, karena artinya tempat yang mereka tinggali itu sudah tidak membuat mereka nyaman. Gejolaknya itu terlalu besar gitu. Jadi bisa terjadi gempa lagi atau bahkan mungkin kejadian yang jauh lebih besar gitu daripada gempa. Mbak Furi, tadi Nian sempat bilang akan mengarah ke Jakarta dan juga mengarah ke daerah Bogor ya, selain ke Bandung Selatan ya tadi ya kalau nggak salah. Nah ini untuk hal yang seperti itu kan daerah masing-masing ada yang ada di sana gitu loh. Ada penunggunya. Ada penunggunya. Gitu. Nah ini apa yang bisa Mbak Furi komunikasikan ke kita tentang hal ini? Iya, jadi tentunya kita dimanapun kita berada, yang paling utama kan memang kita berdoa dan beribadah kepada Tuhan ya, berdoa kepada Allah gitu, minta supaya lingkungan kita senantiasa dijaga. Tapi kalau memang kita tahu di mana ada tempat leluhur ya, seperti misalnya kalau di Gunung Salak itu kan dulu di situ merupakan tempatnya Eyang Prabu Siliwangi gitu. Kita mau nyekar ke makam Karuhun ataupun leluhur juga bisa gitu, karena mereka pun selalu ada kok. Mereka kadang mengawasi kita, anak cucunya, bahkan mereka seringkali memberikan peringatan baik melalui mimpi atau mungkin melalui orang-orang yang seperti tadi tidak sengaja kesurupan begitu. Jadi artinya mereka pun masih ingin membantu gitu. Dan berhenti membuat kerusakan. Membuat kerusakan itu kan bukan hanya misalnya membunuh gitu, bukan hanya hal-hal seperti itu. Tapi dengan kita senantiasa ingin saling mengejar sebuah posisi dengan dengan cara-cara yang kurang baik seperti itu juga sudah menyakiti alam dan semesta gitu. Nah tadi sempat bilang bahwa air laut akan turun kemudian naik kembali. Nah kita pernah juga mendengar bahwa pada saat itu akan terjadi ikan-ikan akan naik
dulu ke darat sebagai pertanda bahwa itu tadi hewan akan lebih peka terlebih dahulu tentang apa yang akan terjadi. Ya. Iya betul. Terus juga sekarang Mian kayak ada yang ganjel. Apa ya? Mungkin coba Mian lihat lagi di air. Ya, boleh. Oke. Ada satu kota yang ini tidak disebutin tadi, yaitu Garut. Itu juga termasuk kayak perpindahan si cacing tanah. Terus ini semoga nggak terjadi, tapi gambarannya jelas banget. Ini di Jawa Barat ada guncangan sekitar 7 skala. Subhanallah, itu besar sekali 7. Iya, ini jelas banget. Waktunya itu sekitar akhir tahun sampai pertengahan tahun. Di angka 7. Ini jelas banget. Dan sekarang pun kerasa banget. Itu yang dilihat. Iya. Saking jelasnya itu gambaran kayak membuat energi Mian semakin keluarnya cepat gitu. Ya sekali lagi teman-teman, ini kita bukan mau mendahului Tuhan ya, bukan juga mau menakut-nakuti, tapi siapa tahu ini bisa membantu ya kita semua untuk lebih waspada gitu kan. Di saat kita menerima sinyal-sinyal bahwa lingkungan di sekitar kita itu pasti ada perasaan tidak nyaman. Misalnya pada saat akan terjadi sesuatu hal yang negatif, kan sebetulnya badan dan jiwa kita itu merespon. Kayak ini kok kenapa ya, kok hujannya tidak seperti biasa, kok panasnya agak sedikit berbeda gitu. Nah tentunya apabila kita sudah mulai banyak melihat gejala-gejala seperti itu, ada baiknya untuk mungkin kita mengungsi dulu ke rumah saudara atau apa, berusaha untuk berdoa menenangkan pikiran, karena bisa saja pertanda itu betul akan terjadi gitu, dan memang disampaikan supaya kitanya bisa menghindar kayak gitu. Nah, berkaitan dengan bencana tsunami tadi yang sempat Mian bilang ya, ada dikaitkan dengan kemarahan penguasa lautan gitu. Nah ini bagaimana menurut Mbak Furi dan Mian? Pada saat gempa di Jogja dulu ya 2009, saya pernah melakukan tirakat ke Ibu Kanjeng Ratu. Pada saat itu Ibu Kanjeng Ratu cuman berpesan bahwasanya bukan laut yang memberikan kemarahan sehingga akhirnya menjadi gempa. Karena di atas kami itu ada kekuatan yang maha besar, yaitu kekuatan dari Gusti Allah, seperti itu. Jadi terkadang manusia itu senang senang menyalahkan. Wah ini laut bergejolak karena pantai selatan marah. Padahal menurut mereka pun tidak bisa mencegah terjadinya tsunami, terjadinya gempa, karena semua itu adalah sepenuhnya hak dari Allah gitu. Itu sih yang pernah beliau sampaikan. Nah kalau untuk Mian sendiri gimana? Waktu itu Mian pernah dimimpiin salah satu sosok yang dia berpesan bahwa apa yang kita keluarkan maka kita akan mendapatkan. Intinya gini, jadi saat aura negatif itu semakin keluar dan banyak, nah itu sebenarnya sosok-sosok yang baik seperti Kanjeng Ratu, terus sosok-sosok penting itu tuh menjaga ekosistem alam, bukan mereka marah atau apa. Yang marah itu adalah sosok negatif. Sosok negatifnya yang marah. Ada sosok negatif yang Mian nggak bisa jelasin, takutnya keganggu. Nah, si sosok negatif ini dia membuat alam ini kerasa nggak nyaman. Karena apa? Energinya dia semakin kuat, aura negatif kita semakin meningkat. Nah, membuat dia semakin semena-mena. Padahal apa? Sosok positif ini dia menjaga ekosistem seperti Ayahanda Prabu, terus juga pokoknya tokoh-tokoh penting yang ada di sejarah itu mereka menjaga ekosistem alam. Bukan akan terjadinya tsunami itu Ibunda Ratu marah. No, enggak. Mereka malah menjaga ekosistem. Seharusnya kita yang sadar, bukan menyalahkan mereka. Salah besar itu. Jadi lebih ke sana sebetulnya ya. Iya. Bahwa ada sosok lain yang memang ya yang menyebabkan ini semakin besar. Karena kemarahan-kemarahan tadi terkumpul, tentu lebih kuat lagi untuk menyebabkan
kehancuran atau bencana itu yang akan terjadi. Lantas apa yang kalau tadi Mbak Furi bilangnya ya nggak ada jalan lain kecuali kita pasrah, kemudian berdoa ya dan melakukan yang tidak menambah gangguan pada ekosistem dan alam gitu misalnya kayak gitu. Itu yang bisa kita lakukan sebagai manusia sebetulnya kan? Iya. Karena apa yang kita lakukan, apa yang kita hasilkan itu juga bisa berpengaruh terhadap alam. Alam juga bisa gelisah karena ulah manusia. Jadi kalau manusianya akhirnya eling, akhirnya waspada, berbuat baik, gejolak itu perlahan juga akan berkurang, menurun, seperti itu. Ada pesan lain mungkin tambahkan selain Mbak Furi tadi bilang? Oke, Mian sih pernah gak sih kalian berpikir atau memperhatikan suatu tempat? Contoh, kayak tempat ini sering terjadinya prostitusi, tempat ini sering terjadi hal negatif, lalu di tempat itu juga ada bencana. Sering nggak kita sadar gitu, memperhatikan setiap tempat yang terjadinya bencana dan kesalahan apa yang mereka perbuat. Coba deh pikir, di sisi laut, jika terjadinya bencana, itu di situ banyak aura negatif yang terkumpul, itu kejadian apa aja? Kalau kita pikir, mungkin di situ terjadinya hal negatif banyak di situ, sehingga Tuhan pun dan energi negatif itu semakin kuat, lalu lah si hal negatif itu dikubur dalam-dalam, bersih lagi. Makanya 2023 itu Mian pesan, jangan pernah teteskan tinta hitam ke dalam segelas air putih. Dengan kata lain kita berbuatlah kebaikan sebanyak mungkin ya. Betul. Ya lebih ke sana ya. Dan ini sekaligus juga kami bertiga mengucapkan turut berbelasungkawa dan berduka cita untuk korban dan keluarga dari musibah gempa di Cianjur ya. Betul. Ya, insya Allah dimudahkan ya dan juga diberikan tempat yang baik. Amin. Pastinya di sisi Yang Maha Kuasa. Amin. Mata ini gue pamit dulu dan sampai jumpa.